Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Dibasir dari kelas 10-11. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Sunan Ampel, yaitu sunan yang berada atau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, terkhusus pada bagian timur. Oke, lanjut. Pertama, siapa sih Sunan Ampel itu? Sunan Ampel adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau tiba di Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya, Sayyid Ali Mudarto, dan menetap di daerah Ampel, Denta, Surabaya. Di sana beliau mendirikan pesantren yang menjadi pusat dakwah dan penelitian, pusat dakwah dan pendidikan Islam. Nah, ini dia foto Sunan Ampel. Bagi yang ingin melihat fotonya, selanjutnya lalu kita akan membahas tentang biografi singkat dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu punya nama asli Raden Ahmad Rahmatullah atau Sayyid Ali Rahmatullah. Dia atau beliau ini lahir pada tahun 1401 Masehi di Kerajaan Champa yang ada di Vietnam. Selanjutnya beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Kesultanan Demak. Nah, Sunan Ampel ini memiliki beberapa anak seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Demak, Siti Syariah, Asikah, dan Raden Hamzah. Sunan Ampel ini berasal dari orang tua yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi atau Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan, dengan pasangan yaitu Nyai Ageng Manila. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, dari mana sih beliau itu belajar mengenai Islam? Nah, Sunan Ampel ini belajar agama dari ayahnya, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau mendalami ilmu agama di Timur Tengah. Jadi setelah dia mengenal Islam dari ayahnya, dia akhirnya mendalami atau memutuskan untuk berangkat ke Timur Tengah untuk mendalami atau lebih mempelajari tentang agama Islam. Kemudian Sunan Ampel juga pernah mendalami ilmu agama di Palembang sebelum ia ke Pulau Jawa dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, Sunan Ampel itu mendirikan pesantren Ampel Denta sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa Timur. Lalu juga Sunan Ampel itu mendidik ulama-ulama besar seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau juga terlibat dalam jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal para guru dakwah di berbagai daerah, termasuk Sukadana, Kalimantan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sunan Ampel mendalami Islam di Palembang sebelum kemudian fokus di Jawa dan melalui Ampel Denta. Itu adalah cara penyebarannya di Jawa. Selanjutnya, lalu ketika di Jawa atau ketika menyebarkan agama Islam, bagaimana sih metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel tersebut? Jadi Sunan Ampel itu memiliki metode dakwah ada 4 kurang lebih 4-5. Yang pertama itu Sunan Ampel memiliki metode dakwah yang namanya Mohlimo, yaitu menolak 5 perbuatan maksiat yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, ada pendidikan Islam. Beliau mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah. Yang ketiga, itu ada pendekatan budaya dengan menggunakan budaya lokal seperti wayang dan gamelan. Selanjutnya ada strategi sosial, yaitu menjalin hubungan sosial dengan pernikahan dengan tokoh masyarakat. Jadi Sunan Ampel ini melakukan pernikahan dengan tokoh masyarakat untuk menyebarkan atau membantu menyebarkan agama yang dia telah pelajari atau agama Islam.
Selanjutnya, nah ini tadi yang Molimo. Apa sih itu Molimo? Molimo Sunan Ampel adalah falsafah dakwah yang mengajarkan untuk menghindari 5 hal tercela, yaitu tidak berjudi atau mau main, tidak minum minuman keras atau mau ngombe, tidak mencuri atau mau maling, lalu ada tidak menggunakan narkoba atau candu atau mau madat, dan yang terakhir tidak berzina atau mau madon. Lanjut. Oke, jadi ini adalah materi terakhir. Apa saja sih pengaruh beliau untuk perkembangan Islam yang ada di Indonesia? Yang pertama, itu mempopulerkan dakwah dengan toleransi budaya. Jadi Sunan Ampel ini mengajarkan Islam tanpa paksaan, melainkan dengan menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal masyarakat Jawa. Beliau menggunakan istilah-istilah yang lebih mudah dipahami masyarakat Jawa untuk menggabungkan unsur-unsur keislaman dengan adat-adat kebiasaan yang ada di Pulau Jawa, seperti penggunaan beduk untuk penanda waktu sholat. Itu adalah contohnya pengaruh beliau terhadap agama Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua itu adalah mendirikan pesantren Ampel sebagai pusat dakwah. Nah, beliau ini selain mendirikan pesantren, beliau juga mendirikan masjid. Nah, Sunan Ampel ini membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, serta mendirikan pesantren seperti pesantren Ampelenta di Surabaya. Pesantren menjadi tempat untuk mendidik dan melatih para santri, termasuk tokoh-tokoh dakwah Islam seperti Sunan Giri, Sunan Fatah, dan Sunan Bona. Maksud saya tadi adalah Raden Fatah. Selanjutnya, dengan mendirikan masjid dan pesantren, pastinya dia akan melahirkan generasi ulama besar penyebar Islam di Nusantara. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dia mendirikan generasi-generasi besar melalui pesantren Ampel sebagai pusat dakwah yang dia bangun. Selanjutnya, dia juga terlibat dalam pendirian Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa. Jadi Sunan Ampel turut berperan dalam pembentukan kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang sangat berpengaruh besar bagi kehidupan Islam di Nusantara. Selanjutnya ada penyampaian dakwah melalui huruf pegon. Nah, apa sih huruf pegon itu? Jadi Sunan Ampel menggunakan huruf pegon, yaitu huruf Arab yang disesuaikan dengan bahasa Jawa untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islamnya. Hal ini tentu memudahkan Sunan Ampel untuk menyebarkan agama yang dia ingin sebarkan di Pulau Jawa. Seperti yang pada poin 1 tadi, dengan toleransi budaya, yaitu dengan akulturasi, dengan pencampuran budaya dengan budaya Jawa, dia menggunakan huruf pegon, campuran huruf Arab dan disesuaikan dengan bahasa Jawa. Nah, yang terakhir itu ada juga metode pendidikan dan kaderisasi. Jadi Sunan Ampel ini menekankan pembentukan watak mulia dan budi pekerti yang baik bagi para santri. Beliau juga membentuk jaringan kekerabatan Muslim melalui pernikahan dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, sehingga para tokoh dakwah dapat tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Selanjutnya, cukup materi yang saya sampaikan tentang Sunan Ampel. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata atau kekeliruan kata, ya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.